Jumpa lagi dengan saya Aditya dalam EduFunMatics. Persamaan trigonometri. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri ya. Rumus persamaan trigonometri ada 3. Sin X sama dengan sin alfa. Nanti X-nya itu alfa plus K kali 360 derajat dan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat, di mana K-nya itu anggota bilangan bulat. Ini kalau dalam derajat. Kalau dalam radian, nanti X-nya itu alfa plus K kali 2pi, dan Pi min alfa plus K kali 2pi, di mana K-nya anggota bilangan bulat. Nah, di sini kenapa kok K-nya kali 360 derajat? Karena periode sin atau gambar grafik fungsi sin itu berulang setiap 360 derajat atau satu putaran. Dan kenapa kok ada dua sinnya, alfa dan 180 derajat min alfa? Karena sin itu kan positif di kuadran 1, yang alfa ini mewakili kuadran 1, dan 180 derajat min alfa itu mewakili kuadran 2. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Nanti X-nya alfa plus K kali 360 derajat, dan min alfa ditambah K kali 360 derajat, dengan K-nya anggota bilangan bulat. Kalau dalam radian ya alfa plus K kali 2pi dan min alfa plus K kali 2pi, di mana K-nya anggota bilangan bulat. Nah, di sini alfanya mewakili kuadran 1 dan min alfa mewakili kuadran 4. Kenapa? Karena cos kan positif di kuadran 1 dan 4. Dan di sini K-nya kali 360 derajat karena grafik cos berulang setiap satu putaran atau 360 derajat, sama seperti sin. Yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Nanti X-nya alfa plus K kali 180 derajat, di mana K-nya anggota bilangan bulat, atau kalau dalam radian, X-nya alfa plus K kali pi, di mana K-nya anggota bilangan bulat. Untuk tan ini khusus, cuma satu ya, karena grafik fungsi tan itu berulang lagi setiap setengah putaran atau 180 derajat atau pi radian ya. Sehingga nanti cuma satu. Padahal tan itu kan positif di kuadran 1 dan 3. Jadi nanti kita akan melihatnya di contoh-contoh soal. Oke. Di sini saya juga menyajikan rumus-rumus trigonometri lanjut yang sering digunakan. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada sin alfa plus beta. Kalau dijabarkan, itu menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau sin alfa min beta, nanti menjadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Jika sin itu sesuai tandanya, kalau plus ya sini plus ya, sin cos sin cos cos sin. Kalau min ya ikut sin cos cos sin. Nah, bagaimana dengan cos? Kalau cos itu kebalikan, kalau sini plus maka sini min. Ini terlihat di sini. Ya, kalau cos dijabarkan jadi cos cos sin sin. Dan tan itu paling berbeda, tan alfa plus beta, lalu dijabarkan itu tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Rumus trigonometri yang selanjutnya, rumus sudut rangkap. Ini sering sekali dipakai. Sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa, cos 2 alfa, nanti ada 2 cos kuadrat alfa min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat alfa, atau satunya itu rumusnya adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sini kurang 1. Cos itu ada 3 nanti. Sin kuadrat, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ada 3 ya. Kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, atau bisa pakai yang ini, itu tergantung soalnya. Dan yang terakhir adalah tan 2 alfa. Tan 2 alfa itu 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Mulai dari contoh yang pertama, untuk 0 sampai 360, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Sin yang nilainya setengah di kuadran 1 adalah sin 30, dan di kuadran 2, sin 180 dikurangi 30 atau 150. X-nya 30 ditambah K kali 360. Nah, K-nya di sini anggota bilangan bulat, jadi berjalan ya. Bilangan bulat kan mulai dari 0.
Jika K-nya 0, nanti kita substitusikan, berarti kan X-nya 30 ditambah 0, atau 30. Kalau K-nya 1, maka X-nya 30 ditambah 1 kali 360, 390, dan seterusnya. Untuk yang kuadran 2, X-nya 150 ditambah K kali 360. Saat K-nya 0, maka X-nya 150 tambah 0, 150. Kalau K-nya 1, maka X-nya 150 ditambah 1 kali 360, yaitu 510 derajat. Di sini soalnya sudah membatasi antara 0 sampai 360, maka jawabannya adalah 30 dan 150. Sehingga jawabannya A. Atau boleh juga dengan cara yang lainnya. Karena di sini disediakan option, maka kita bisa mensubstitusikan saja ke sini. Langsung ke soal, sin berapa yang ketemunya setengah. Tapi dengan mengingat jika sin itu positifnya di kuadran 1 dan 2. Nah, jika kita akan menganalisis soal yang pertama, kan 30 kuadran 1, 150 kuadran 2, berarti benar. Yang ini 30 kuadran 1, 390 lebih dari kuadran 1 ya, berarti ini salah, ini membuat salah. 480, nah ini juga membuat salah. 120, salah, jelas kuadran 2 ini ada 480-nya juga. Nah ini lebih dari, kenapa kok salah? Karena di sini sudah dibatasi antara 0 sampai 360. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah, di mana X-nya di antara 0 sampai 360. Kuadran 1, X-nya itu diwakili oleh 60 plus K kali 360. Kuadran 2, kuadran 4, min 60 ditambah K kali 360. Saat K-nya 0, nanti X-nya 60. Di sini saat K-nya 0, maka X-nya min 60 ya. K-nya 1, X-nya 60 tambah 360, 420. Di sini saat K-nya 1, maka X-nya min 60 tambah 360 atau 300 derajat. Nah, ini sudah dibatasi ya. Sudah lebih dari 360. Jadi jawabannya adalah kuadran 1, yaitu 60 dan 300. Soal nomor 3, di sini soalnya dalam radian ya. Tan 2x min pi per 4 sama dengan seperempat pi. Ini harusnya bukan seperempat pi ya, tapi 1. Di tan berapa yang ketemunya 1. Kan tan 45. Tan 45 itu seperempat pi kalau dijadikan radian. Nah, di sini harusnya seperti ini. Tan pi per 4. Awalnya 1. Karena udah sama-sama tan, jadi kita tinggal mencari bagian X-nya. Ini plus K kali 2pi. Maaf, plus K kali pi ya. Periode untuk tan itu pi, bukan 2pi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini min seperempatnya dipindah ruas. Jadi pi per 4 tambah pi per 4 kan 2pi per 4 ditambah K kali pi. X-nya berapa? X-nya itu semuanya dibagi 2. 2pi per 4 ditambah K kali pi dibagi 2. 2pi per 4 dibagi 2 kan 2pi per 8. 2pi per 8 itu pi per 4. Nah, bagian belakangnya K kali pi per 2. Sekarang tinggal mensubstitusikan K-nya. Saat K-nya 0, maka X-nya pi per 4 tambah 0, pi per 4. Saat K-nya 1, pi per 4 ditambah 1 kali pi per 2. Pi per 2. Samakan penyebutnya. Ini pi per 4 ditambah 2pi. Hasilnya 3 per 4 pi. Sekarang K-nya 2, X-nya pi per 4
2 kali pi per 2 pi ya. 1 pi ditambah 1/4 pi, 5/4 pi. K-nya 3, X-nya pi per 4 ditambah 3 pi per 2. Samakan penyebutnya, pi tambah 6 pi, 7/4 pi. Nanti berjalan terus, saat K-nya 4, X-nya itu pi per 4 ditambah 4 kali pi per 2, 2 pi. Hasilnya sudah lebih dari 2 pi ya. 2/4 pi atau berapa itu? 2/4 pi. 9/4 pi. Karena di sini sudah dibatasi dari 0 sampai 2 pi, jadi yang dipakai hanya yang di bawah 2 pi. Ada pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, dan 7 pi per 4. 3 pi per 4 mana? 1/4, 3/4, bukan. Ini 1/3, 1/4, 3/4, 5/4. Nah, ini jawabannya yang E. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0 untuk X di antara 0 sampai 360. Jika kesulitan, bisa dimisalkan dulu. Jadi misal sin X-nya kita utamakan variabel yang lain, misalnya Y. Maka persamaan ini kan menjadi Y kuadrat min 2Y min 3 sama dengan 0. Karena bertemu dengan bentuk kuadrat, jadi harus difaktorkan. 3 itu berapa kali berapa? 3 kali 1 ya, cuma satu kemungkinan. Nah, di sini ketemunya min, maka pasti tandanya plus dan min. Ya, ini plus, ini min. Coba ketemunya berarti min 3 tambah 1, itu min 2. Dan jika dikali, min 3 kali 1, min 3. Ini artinya Y min 3 sama dengan 0, atau Y plus 1 sama dengan 0. Y-nya 3, yang ini Y-nya min 1. Dikembalikan lagi, tadi kan Y-nya sin X. Sin X 3. Sin berapa yang ketemunya 3? Nah, kita tahu jika amplitudo atau batasan dari X itu kan gambarnya mulai dari min 1 sampai 1 ya. Berarti yang sin X sama dengan 3 ini tidak memenuhi. Nah, yang ini sin X sama dengan min 1. Sin berapa yang ketemunya min 1? Sin yang ketemunya min 1 itu kan kuadran 2 ya. Sin yang ketemunya 1 itu 90. Jadi kalau kuadran 2, 180 kurangi min 90, yaitu 270. Sin 270, nah ini X-nya 270 ditambah K kali 360. Nah, nanti berjalan, ada 2 sinnya kan, 180 dikurangi min 90, 270, berarti cuma satu kesempatan ya, di kuadran 3 ini. K-nya 0, maka X-nya 270. Saat K-nya 1, nanti X-nya sudah lebih dari 360, yaitu 630, sudah lebih ya. Padahal di sini dibatasi antara 0 sampai 360. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya, himpunan penyelesaian persamaan cos 2x plus 5 sin x plus 2 sama dengan 0 untuk x di antara 0 sampai 2pi adalah, di sini muncul cos 2x. Cos 2x itu bentuknya ada 3. 1 min 2 sin kuadrat x, 2 cos kuadrat x min 1, cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kita pilih yang hanya mengandung sin, agar nanti sama ya, sama-sama sin. Jadi yang dipilih ini, 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi berubah, nanti cos 2x-nya 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 5 sin x
plus 2 sama dengan 0. Min 2 sin kuadrat X plus 5 sin X, 1 ditambah 2, 3. Dikali min semua saja, agar mudah pengerjaannya. 2 sin kuadrat X plus min 5 sin X min 3 sama dengan 0. Kita misalkan sin X-nya dengan suatu variabel yang lain. Misalnya sin X-nya A. Jadi ini 2A kuadrat min 5A min 3 sama dengan 0. Lalu difaktorkan, ini 2A, A, 3 itu faktornya kan hanya 3 dan 1. Nah, biar ketemunya min 5, maka harus ada plus dan min. Ini 2A plus 1 sama dengan 0, atau A min 3 sama dengan 0. 2A-nya min 1, A-nya 3. Kembalikan lagi nanti ya, A-nya ini min setengah. Nah, sin X sama dengan min setengah. Sin berapa yang hasilnya min setengah? Kalau yang hasilnya setengah itu kan sin 30. Ini berarti min 30. 30 kalau dijadikan radian itu min pi per 6. Caranya gini ya. Ini kan mintanya min, maka pasti bukan di kuadran 1 atau 2. Nah, di sini hasilnya di kuadran 3 dan 4. Di kuadran 3, yang paling dekat itu kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti kan kalau sin itu 180. 180 kan pi ya. Pi min pi per 6. Nah, hasilnya 7 per 6 pi. X-nya 7 per 6 pi ditambah K kali 2 pi. Nanti X yang satunya pi dikurangi 7 per 6 pi ditambah K kali 300 kali 2 pi. Maaf, ini lupa lagi dalam latihan ya. 2 pi. Saat K-nya 0, nanti X-nya berarti kan 7 per 6 pi. Saat K-nya 1, X-nya itu 7 per 6 pi ditambah 2 pi. Karena ini sudah lebih dari 2 pi, berarti nggak diambil. Sekarang yang sini, saat, ini dikurangi dulu. X-nya min pi per 6 plus K kali 2 pi. Saat K-nya 0, maka X-nya min pi per 6. Sekarang K-nya 1. K-nya 1 itu X-nya min pi per 6 ditambah 2 pi. Samakan penyebut, biarkan jadi per 6 semua. Ini min 1 per 6 pi ya, ditambah 12 pi. Berarti 11 per 6 pi. Nanti pasti yang K-nya 2 itu lebih dari 2 pi, karena sudah 4 pi dikurangi ya. Nah, bagaimana untuk yang A-nya 3? Sin X itu ketemunya berapa yang biar 3? Kan nggak ada. Karena tidak ada, ini dianggapnya tidak memenuhi ya. Hasilnya berarti hanya 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Yang E. Soal selanjutnya, himpunan penyelesaian dari sin kuadrat 2x tambah 4 kali sin 2x min 5 sama dengan 0 untuk x di antara 0 sampai 360. Sin 2x-nya dimisalkan P, jadi persamaannya menjadi P kuadrat plus 4P min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, faktor dari 5 kan hanya 5 dan 1. Karena di sini mintanya plus, maka sini P-nya plus 5, yang sini P-nya min 1. P min 1 sama dengan 0, atau P min 5 sama dengan 0.
P-nya 1, yang satu P-nya 5. Ini plus ya, berarti P-nya min 5. Dikembalikan lagi, karena tadi P-nya dimisalkan sin 2X, ya ini dikembalikan. Sin 2X sama dengan 1. Yang ini sin 2X sama dengan min 5. Sin yang ketemunya min 5 tuh nggak ada, yang tidak memenuhi. Yang memenuhi ini ya. Sin berapa yang ketemunya 1? Sin 90. Dan nanti ada 1 ya, 180 kurangi 90 kan juga ketemunya 90 lagi. 2X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Dibagi 2 semuanya, ini 45, ditambah K kali 180. Saat K-nya 0, maka X-nya 45. Saat K-nya 1, maka X-nya 45 ditambah 180. 225. K-nya 2, nanti hasilnya 45 ditambah 360. Ini sudah lebih dari 360, padahal yang diminta antara 0 sampai 360. Ini 5, 0, 405. Jadi jawabannya 45 dan 225. Nah, soal nomor 7. Jika A dan plus B itu pi per 3 dan cos alfa kali cos beta 5/8, maka cos A min B itu berapa? Ya, kita cek dulu di sini. Cos A min B kalau dijabarkan itu kan cos sin. Karena di sini min, maka tandanya berkebalikan ya, plus sin. Yang diketahui cos A, cos B sudah ada, berarti kita tinggal mencari sin A kali sin B. Kita bisa mencari sin A kali sin B itu dari sini. Cos A plus B. Nah, ini kalau dijabarkan cos min sin. A plus B-nya sudah ada, yaitu pi per 3. Tinggal kita substitusikan saja, pi per 3. Cos A kali cos B, 5/8. Nah, nanti sin A sin B bisa dicari. Pi per 3 kan cos 60 ya. Cos 60 itu setengah. Setengah sama dengan 5/8 kurangi sin A sin B. Sehingga sin A sin B 5/8 dikurangi setengah. Setengah itu 4/8, sehingga hasilnya adalah 1/8. Nah, kita bisa mencari mencari jawaban soal cos A min B itu berapa. Cos A cos B sudah ada, yaitu 5/8, sedangkan sin A sin B 1/8. 6/8. Atau jika disederhanakan menjadi 3/4, sehingga jawabannya adalah C. Nomor selanjutnya, diketahui nilai sin alfa cos beta sama dengan 1/5 dan sin alfa min beta sama dengan 3/5. Untuk alfa itu di kuadran 2 ya, kalau seperti ini, 1 dan 2, dan betanya di kuadran 1. Nah, di sini yang aneh adalah yang ditanyakan kok nilai sin alfa min beta, padahal di sini ada. Ini salah soal ya. Ini yang ditanyakan yang benar sin alfa plus beta. Kita tahu sin alfa plus beta kalau dijabarkan itu kan sin alfa cos beta plus sin beta kali cos alfa. Di soal sudah ada sin alfa cos beta dan sudah ada sin alfa min beta. Nih kalau dijabarkan sin alfa min beta itu kalau dijabarkan menjadi sin alfa cos beta dikurangi sin beta cos alfa. Sin alfa min beta di situ diketahui 3/5. Nah, kita substitusikan saja 3/5. Sin alfa cos betanya 1/5 dan
kita dapatkan sin beta cos alfa. Sin beta cos alfa sama dengan, karena ini benda ruas, per 5 ya, ajak di sini ya, min 3/5. Hasilnya itu min 2/5. Kita bisa menghitung sin alfa plus beta sekarang. Sin alfa cos betanya 1/5 ditambah min 2/5. Hasilnya itu min 1/5. Jadi jawabannya yang C.